Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nomi Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau buat nastar. Ini hasilnya sangat cantik, nastarnya juga lembut, dan ini juga enggak retak ya. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana aku membuatnya, tonton terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelum membuat adonan nastarnya, ini aku mau persiapkan dulu bahan-bahan keringnya. Di sini juga aku pakai 500 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang pro sedang. 6 sendok makan gula halus. 2 sendok makan susu bubuk. 2 sendok makan tepung maizena. Lalu ini diaduk sampai semua bahan keringnya tercampur dengan rata ya. Lalu ini disisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah. Dan ini juga sudah aku siapkan 200 gram margarin, 200 gram mentega. Kalau teman-teman mau pakai margarin aja juga boleh, atau mau pakai mentega aja juga boleh. Yang penting takarannya 400 gram ya. 2 butir kuning telur. Lalu ini di mixer menggunakan kecepatan rendah. Ini di mixer selama 1 menit ya. Ingat hanya 1 menit, nggak boleh lebih. Karena kalau sampai dia di mixer terlalu over, nanti akan menyebabkan nastarnya ini nggak kokoh, dia akan melebar. Setelah 1 menit di mixer, ini udah cukup. Selanjutnya masukkan bahan tepung. Ini aku masukkan sebagian dulu supaya nanti lebih mudah untuk mengaduknya ya. Selanjutnya masukkan sisa tepung. Kemudian ini diaduk kembali. Selanjutnya ini aku lanjut ya mengadonin adonannya menggunakan tangan. Ini aku uleni sampai bahannya menyatu. Nah, kalau adonannya sudah menyatu seperti ini, kita ambil sedikit ya adonannya, kemudian ini kita tes pulung. Nah, kalau adonannya sudah bisa dipulung seperti ini, itu tandanya adonannya sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya supaya adonan sama besar, ini aku pakai sendok takar seperti ini ya. Jadi yang nggak punya timbangan, nggak perlu khawatir, kita bisa menggunakan sendok takar seperti ini supaya ukurannya sama rata. Nah, ini adonannya udah selesai, aku cetakin semuanya. Ambil satu adonan, kemudian ini kita bulatkan.
Lalu kita pipihkan dan isi dengan selai nanas. Lalu ini kita bungkus kembali seperti ini. Kemudian ini kita gulung lagi, kita bulatkan ya maksudnya. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik ya dan mulus. Lalu ini kita tata di atas loyang. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini nastarnya udah selesai ya, aku bulatkan semuanya. Sekarang, mari kita panggang. Nah, untuk ovennya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu ya. Lalu kemudian loyangnya ini aku letakkan di rak tengah dan di rak yang paling bawah. Karena memasaknya menggunakan oven tangkring, jadi untuk loyangnya ini harus sering-sering kita tukar posisi ya. Lalu kemudian ini dimasak di api yang sedang cenderung kecil. Ini dimasak 30 menit pertama. Tutup lubang otang yang di atasnya ya. Setelah 30 menit, ini loyangnya ditukar posisinya ya. Nah, untuk loyang yang di rak tengah aku pindahkan ke rak bawah, dan loyang yang di rak bawah aku pindahkan ke rak yang tengah. Lalu ini dipanggang lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, loyang yang di rak tengah ini aku pindahkan ke rak yang atas. Ini kita panggang nastarnya sampai matang ya. Nah, setelah dipanggang kembali selama 15 menit, ini nastarnya udah matang, langsung aja aku keluarkan dari dalam oven. Nah, ini nastarnya sudah aku keluarkan dari dalam oven. Sekarang ini kita biarkan dulu sampai nastarnya dingin. Nah, ini nastarnya udah dingin. Di sini sudah aku siapkan untuk olesannya 2 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak sayur, pewarna kuning telur. Ini aku pakai secukupnya. Setelah nastarnya dingin, olesi nastar dengan kuning telur. Nah, olesan telur yang pertama ini udah kering. Sekarang mau aku timpah lagi dengan olesan telur ini yang kedua ya. Nah, ini udah selesai ya, aku olesin semuanya. Sekarang kita panggang ya.
Selanjutnya ini nastarnya kita panggang. Ini aku letakkan di rak yang paling atas ya. Untuk lubang otangnya ini ditutup, jangan dibuka. Nah ini kita panggang selama 7 menit. Setelah 7 menit keluarkan nastar dari dalam oven karena ini sudah matang. Nah ini dia kue nastarnya pun udah selesai. Ini hasilnya sangat cakep ya, warnanya juga sangat cantik. Walaupun memasaknya di oven tangkring, tapi kalau dimasak dengan cara yang benar hasilnya juga sangat cantik. Ini tingkat kematangannya juga cukup sempurna ya. Ini enggak gosong dan hasilnya juga sangat mulus. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan komen juga di bawah. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Sedikit tips dari saya untuk membuat kue nastar ini agar hasilnya tetap cantik, tidak retak, dan juga hasilnya kokoh, dia nggak melebar. Memang begitu banyak faktor yang bisa menyebabkan kue nastar kita ini hasilnya tidak kokoh, dia melebar ketika saat dipanggang, dan hasilnya dia juga retak-retak. Nah, tips dari saya yang pertama, untuk hasil nastarnya agar tetap bisa kokoh dan melebar, itu ketika memixer mentega atau margarin itu cukup di mixer selama 1 menit atau sampai 2 menit. Nggak boleh lebih dari 2 menit. Tapi saran saya lebih baik kita memixer mentega atau margarinnya selama 1 menit. Supaya menghindarkan nastar kita itu melebar. Nah yang kedua, supaya nastar kita juga nggak melebar ataupun retak, ketika kita memanggang kalau bisa ovennya jangan terlalu panas. Kalau bisa oven itu di tingkat kepanasannya yang sedang, dan menggunakan api yang kecil, nggak usah gede-gede banget ya apinya. Tips yang ketiga, supaya hasil nastar kita itu nggak melebar atau retak, usahakan selai nastarnya itu benar-benar kering ketika kita memasaknya ya. Jangan lagi ada kandungan airnya, karena kalau masih ada kandungan air di selai nastar, ketika kita memanggang nastar, selainya itu akan memuai ya, karena masih ada kandungan airnya. Nah itu aja tips dari saya untuk nastar yang hasilnya cantik, tidak melebar dan tetap kokoh. Semoga tips yang saya berikan ini berguna dan bermanfaat bagi bunda-bunda di rumah. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Dadah!